Sebuah kabar gembira teman-teman ya, menurut saya juga mengagetkan sekali ya. Kenapa? Karena ini nanti teman-teman yang sudah sertifikasi atau dapat tunjangan, itu nanti kabarnya akan langsung dikirim dari pusat masuk ke rekening masing-masing ya, atau teman-teman guru semua. Jadi tidak lewat daerah. Jadi ini pasti lebih cepat, lebih satset ya, dan ada hal yang lebih menarik lagi, silahkan simak. Halo sobat semua, jumpa lagi dengan saya Aliana di sini. Kali ini saya akan cerita pada teman-teman semuanya berkaitan dengan sebuah siaran pers yang baru dirilis ya di hari ini, teman-teman semuanya. Nah, teman-teman mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum ya. Jadi terkait dengan sebuah kebijakan dari pemerintah berkaitan dengan kesejahteraan guru. Jadi berbicara tentang kesejahteraan guru ini tentu sangat menarik sekali ya, di mana sekarang ini juga transformasi besar-besaran ya, pemerintah sudah membuat skema ya seleksi guru dengan dulu PNS sekarang P3K yang menurut saya dengan terobosan-terobosan sehingga boleh dikatakan memudahkan ya teman-teman dalam meningkatkan kesejahteraannya melalui status yang jelas itu. Salah satunya adalah P3K itu ya. Betul tidak teman-teman ya? Dan ini teman-teman semua bisa dilihat ya. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah siaran pers ya yang teman-teman juga bisa lihat di sini. Ini resmi ya teman-teman ya, ini resmi dari Kemdikbudrismen ya, baru dirilis hari ini ya 4 Februari ini ya. Dan di sini saya ingin langsung menggarisbawahi pada poin-poin ya yang menurut saya penting untuk teman-teman ketahui juga ya. Ya ini salah satunya tentang pembayaran TPG ini ya teman-teman ya. Pembayaran TPG ini ya sedang disusun skema transfer langsung teman-teman ya. Skema transfer langsung ini ya artinya nanti teman-teman sertifikasinya itu ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi nanti akan masuk di rekening teman-teman langsung. Nah, kabarnya ini menarik lagi dan bahagianya lagi. Ini semuanya ya sudah dalam proses disetujui ya. Nah, disetujui ini ya langsung melalui rekening guru dan Menteri Keuangan ini sudah disetujui ya. Nah, biasanya kalau Menteri Keuangan ini sudah setuju ya, boleh dikatakan 90% akan terrealisasi lah. Gitu ya. Dan tinggal verifikasi datanya ya. Ucap Mendikbudrismen. Nah, ucap Pak Profesor Abdul Mukti, Pak Menteri kita sekarang ini ya. Nah, ini tentu Pak Menteri sekarang ini ya, kalau menurut saya pribadi sekarang ini pada posisi yang guru-guru atau masyarakat atau orang-orang yang di kalangan pendidikan ya pasti sudah memiliki mindset atau pandangan terhadap beliau, salah satunya juga terkait dengan program-program yang diluncurkan ya. Dan yang pertama dulu salah satunya adalah terkait dengan gaji naik ya, di mana realitanya adalah gajinya atau ternyata itu tunjangan sertifikasi ya, ya memang naik ya bagi guru swasta yang sertifikasi naiknya 500 kemarin ya. Dan itu teman-teman pasti sudah tahu ya, tidak perlu saya bahas lebih mendalam, lebih jauh lagi ya. Nah, kita kembali ke sini teman-teman ya. Selain itu, juga ada kabar gembira nih teman-teman untuk teman-teman yang guru non ASN atau boleh dikatakan guru honorer ya ini ya. Pada guru honorer nanti akan mendapat tunjangan yang belum mendapat tunjangan sertifikasi, maksud saya belum dapat ya. Jadi sedang disusun ya skema bantuan langsung ya. Ini besarnya bisa 300 sampai 500 ribu nih teman-teman. Menarik sekali ya. 300 sampai 500 ribu, nah ini sangat-sangat membantu ya, mendukung juga ya. Karena banyak realita teman-teman ya, realita di lapangan guru-guru masih mengajar, masih mengabdi, masih bertugas banyak sekali yang jauh di bawah UMR ya. Dan ini sampai sekarang ini mau di kota besar, kota kecil ya, masih banyak dijumpai seperti itu ya. Nah, saya pun pernah mengalami pada hal-hal tersebut dulu ketika ingat mengajar ya. Itu misalnya 24 jam ya, gajinya per jam berapa ya, katakan misalnya 20.000 ya, pikir saya itu ya dikali misalkan 1 minggu dapatnya 24 jam ya dikali itu. Nah, ternyata itu hanya 1 bulan ya. Kalau teman-teman yang sudah pernah jadi honorer ya di sekolah-sekolah atau di kota-kota, di kota besar ya biasanya seperti itu ya. Makanya saya juga dulu kaget ya saya, dan terkait kesejahteraan yang zaman dulu, apalagi zaman dulu untuk ASN ya sangat-sangat susah sekali ya. Nah, sekarang kalau menurut saya sih ya lebih mudah lah dengan P3K itu ya, walaupun sekarang teman-teman sudah P3K tapi juga banyak yang menuntut ya, bukan menuntut ya, tapi memberikan aspirasi ya agar dinaikkan ya atau seperti setara dengan PNS juga ya. Tapi
Ya itu semua adalah perjuangan ya, dan mudah-mudahan yang terbaik lah nanti hasilnya ya. Nah, kita lanjut di sini teman-teman ya. Tanggal 6 Februari akan melakukan verifikasi dengan BPS, Badan Pusat Statistik, untuk transfer langsung pada guru honorer yang belum mendapat tunjangan sertifikasi. Ya, ini ya. Jadi, teman-teman yang belum sertifikasi ya, atau mungkin sekarang ini baru lolos seleksi administrasi ya, ini menjadi sebuah kabar gembira pada teman-teman semuanya. Jadi, tinggal ini angin segar ya, belum sertifikasi mungkin sudah lolos administrasi atau belum lolos administrasi di PPG guru tertentu kemarin ya. Ini tentu menjadi ya lumayan lah, bisa untuk membantu atau menambah ya dari sisi kesejahteraan. Dan ini tentu pemerintah juga telah mendengar aspirasi dari banyak sekali ya. Nah, tentu ini juga disampaikan ya respon terhadap berbagai aspirasi, khususnya guru honorer yang selama ini menghadapi tantangan ekonomi akibat keterbatasan akses terhadap tunjangan profesi. Ya, akibat keterbatasan akses. Ya, akses ini bisa banyak sekali teman-teman ya. Bisa saja akses terhadap internet, ya, akses informasi, ya. Jadi di daerah-daerah itu banyak teman-teman. Bahkan ketika kemarin PPG pun di kolom komentar yang saya pantau itu ada yang menyampaikan belum tahu atau tidak tahu ya. Makanya teman-teman ya, kalau ada info-info yang bagus, bermanfaat ya, dan sumbernya jelas, silahkan jangan ragu untuk di-share, dibagikan ya ke saudaranya, tetangganya, teman-teman di sekolahnya. Kan di situ sekarang kan sudah marak nih budaya atau perkumpulan-perkumpulan guru, komunitas-komunitas belajar ya. Dan tidak semua guru juga masuk ke dalam grup atau komunitas itu ya. Ada guru-guru yang memang sangat hiperaktif ya, ikut komunitas sana sini. Jadi infonya pun sangat banyak ya. Tapi ada juga guru-guru yang memang ya hanya fokus mengajar dan sebagainya, sehingga hal-hal yang sifatnya pengembangan kompetensi atau terkait dengan program-program kesejahteraan dan sebagainya terkadang terlewatkan karena mungkin ada oknum atau pihak-pihak tertentu seperti pejabat terkait ya, bisa saja oknum-oknum ya, mungkin bisa saja pemangku kebijakan yang ada di daerah ya, entah itu dari sisi pimpinan dan sebagainya, yang kadang juga kurang begitu memperhatikan. Dan walaupun juga ada yang sangat-sangat memperhatikan ya, tapi saya rasa ini menjadi bahan refleksi bahwa kita sebagai guru juga harus berkolaborasi ya, gotong royong untuk memberikan informasi, mengajak ya, ayo jangan sampai ada guru-guru di sekitar kita yang masih belum aware, belum sadar ya, transformasi perubahan sekarang ya. Dulu biasanya dipanggil PPG tidak melakukan apa-apa atau melakukan pemberkasan ini itu. Nah, sekarang serba online. Kalau guru-guru tidak mengikuti update ya, resiko tanggung sendiri kan, rugi juga ya. Nah, itulah sedikit cerita teman-teman semuanya ya terkait dengan siaran pers ya yang dirilis ini ya. Harapan saya sih semoga ini benar-benar terrealisasi ya, sehingga ketika ini terrealisasi bisa berdampak baik lah, positif. Dan tentu ketika tunjangan atau yang didapatkan guru dari sisi kesejahteraan ini stabil, bagus ya, artinya juga nanti akan sangat mendongkrak dari sisi ekonomi masyarakat ya, di sekitar guru-guru juga. Jadi guru akan belanja dan sebagainya. Jadi uang akan diputar dan ya begitulah itu. Mudah-mudahan benar-benar realisasi teman-teman. Kalau harapan teman-teman seperti apa boleh tulis di komentar ya. Silahkan tulis. Sekian dulu sesi cerita podcast ya dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Dan kalau teman-teman mau request tutorial-tutorial atau informasi-informasi, bolehlah ditulis di komentar, nanti akan saya baca. Walaupun mungkin tidak saya jawab langsung ya, tapi saya pasti selalu membaca komen-komen teman-teman semuanya ya. Dan karena itu menjadi bahan untuk peningkatan atau bagaimana channel ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya.